Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Teman dan sahabat semuanya yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, semoga semuanya senantiasa dalam lindungan Allah dalam keadaan sehat walafiat. Kita lanjutkan belajar membaca memaknai kitab Al-Kawakibud Durriyah, syarah terhadap Mutammimah Al-Ajrumiyah. Qala al-musannifu wasyarihu rahimahumallahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihima amin ya rabbal alamin. Sebelumnya kita sudah sampai di tanda fi'il madhi, yaitu ada ta'anes, dan sebahagian dari fi'il madhi yaitu ni'ma dan bi'sa berdasarkan pendapat yang ashah. Ada juga mukabil ashah menyatakan ni'ma bi'sa bukan fi'il madhi. Buktinya sering didengarkan masuknya huruf jar kepada ni'ma dan bi'sa. Ini di sini beliau Syekh Ahdal akan memberikan jawaban. Waqad sumi'a min ba'dil arabi dukhulu harfil jarri alaihima. Dan sungguh telah didengarkan dari sebahagian orang Arab akan masuk huruf jar kepada keduanya ni'ma dan bi'sa. Masuk huruf jar. Kalau masuk huruf jar berarti dia isim dong. Nah, mestinya begitu. Kaqauli ba'dihim, seperti ucapan sebahagian mereka para ulama. Mana ucapannya? Waqad busyira bibintin. Padahal sungguh diberi kabar gembira akan dianya sebahagian mereka dengan seorang anak perempuan. Apa kata sebahagian mereka? Wallahi ma hiya bi ni'mal walad. Demi Allah tidaklah dianya si anak itu sebaik-baik anak. Jadi maksudnya begini. Orang Arab zaman jahiliyah dulu sukanya anak laki-laki. Ketika diberi kabar gembira dengan anak perempuan, mereka enggak suka. Mereka mengatakan, wallah ma hiya bi ni'mal walad. Nah, ini maksudnya. Seperti ucapan sebahagian mereka, dan sungguh diberi kabar gembira, busyira, diberi kabar gembira akan sebahagian mereka dengan anak perempuan bibintin. Ketika mereka mendapati istrinya melahirkan anak perempuan, mereka berkata, wallah, demi Allah, ma hiya bi ni'mal walad. Tidaklah dianya si anak itu sebaik-baik anak. Di sini kita lihat di ni'ma ada huruf jarnya, bi ni'ma. Atas alasan ini sebahagian ulama menyatakan ni'ma ini isim bukan fi'il. Wa qaulil akhar, dan seperti ucapan yang lain, qaulil akhar ataf kepada qauli ba'dihim. Seperti ucapan yang lain lagi. Ni'mas sayru ala bi'sal air. Sebaik-baik perjalanan di atas kendaraan, di atas seburuk-buruk kendaraan. Ini kisah seorang yang pengen bertemu dengan kekasihnya tapi naik keledai misalkan. Jadi kendaraannya buruk, perjalanannya baik. Ni'mas sayru, sebaik-baik perjalanan, ala bi'sal airi, di atas seburuk-buruk kendaraan. Jadi yang jadi masalah di sini bisa dimasuki oleh huruf jar ala. Ya, ulama yang menyatakan bahwa ni'ma dan bi'sa ini fi'il, bagaimana cara menjawabnya? Wa ujibu anhu bi anna harfal jarri fil haqiqati innama dakhala ala ismin mahdhufin. Dijawabkan darinya qaul ba'duhum bi annal harfal jar, dengan bahwa sungguh huruf jar pada hakikat hanya saja itu masuk ia kepada isim mahdhuf. Jadi jawabannya begini, sebenarnya bi ini huruf jar, dia menjarkan isim, cuma isimnya ditakdirkan. Begitu juga ala, dia tetap huruf jar menjarkan isim, cuma isimnya mahdhuf. Takdirnya gimana? Wat takdiru mahiya biwaladin maqulin fihi ni'mal walad. Nah, mahiya tidaklah dianya si anak itu biwaladin, itu dengan anak yang dikatakan orang padanya anak. Apa dikatakan? Ni'mal walad, sebaik-baik anak dia. Jadi bi ini masuknya bukan kepada ni'ma, tapi ada yang mahdhuf, biwaladin makulin fi. Kemudian jadi waladin makulin fi dibuang, kemudian ni'mal walad ditempatkan pada tempat mausuf yang mahdhuf. Nah, jadilah mahiya bi ni'mal walad. Nah, jadi orang Arab suka menyingkatnya. Jadi tetap huruf jar masuk kepada isim. Contoh kedua, ni'mas sayru ala airin maqulin fihi bi'sal air. Ya, sebaik-baik perjalanan di atas kendaraan yang dikatakan orang padanya kendaraan, bi'sal airu. Jadi ala masuknya kepada airin makulin fih, bukan kepada bi'sa. Nah, itu tentang
ni'ma dan bi'sa. Nah, kemudian walaisa asa ataf kepada ni'ma dan bi'sa. Artinya sebahagian dari fi'il madhi yaitu laisa dan asa. Artinya wa minal fi'lil madhi aidan asa wa laisa 'alal asahi. Ya, dan sebahagian dari fi'il madhi pula itu asa dan laisa di atas pendapat asa. Pendapat asa menyatakan laisa asa fi'il. Apa alasannya? Liqabulihi matta as-sakinah. Karena menerima oleh keduanya nikmah dan laisa dan asa, liqabulihima, karena menerima oleh keduanya akan maf'ul qabula, akan ta'at ta'nisas sakinah, akan ta'as sakinah, ta yang sukun pula. Nah, karena laisa menerima ta ta'nis berarti dia fi'il. Contoh misalkan asad hindun antaflaha wa laisat muflihatan. Asad hindun. Nah, asad hindun, hampirlah si Hindun itu bahwa beruntung ia, walaisat muflihah, dan tidak ada ia itu yang beruntung. Hampirlah si Hindun itu sukses ia, walaisat muflihatan, dan tidaklah si Hindun itu yang sukses. Hampir sukses tapi tidak sukses. Jadi di sini asa fi'il muqarabah, ta ta'nes, Hindun fa'ilnya marfu' tanda rafa' dhammah. An huruf nasab juga huruf masdari, taflaha fi'il mudhari' mansub dengan an tanda nasab fathah. Jadi jumlah an taflaha pada mahal nasab khobar asad. Ya. Jadi alasan pertama laisa dan asa fi'il karena dia bisa bersambung ta ta'nis sakinah seperti asad hindun antaflaha walaisat muflihatan. Alasan kedua walittisalihima bidhamiri raf'i. Littisal ini masdar karena bersambung keduanya laisa dan asa dengan dhamir rafa'. Contoh misalkan nahu laisu sawaan. Jadi laisa laisu ini ada waw ini dhamir rafa' jadi isim laisa. Laisu sawaan, tidaklah mereka itu sama. Lastu alaikum biwakil, bukanlah aku di atas kamu itu wakil. Jadi lastu ada ta dhamir rafa'. Fahal asaitum in tawallaitum, adakah hampirlah kamu in tawallaitum jika engkau berpaling. Jadi yang jadi di sini asaitum. Jadi asa terhubung dengan dhamir rafa' tum. Makanya dia fi'il madhi. Wa huma fi'lani ghaira mutasarrifaini. Nah, bermula keduanya itu fi'il madhi ghairu mutasarrifaini juga boleh. Bermula keduanya laisa dan asa itu dua fi'il ghairu mutasarrifaini yang tidak ditasrif keduanya, ka ni'ma wa bi'sa seperti ni'ma wa bi'sa. Tidak ada tasrifnya, artinya fi'il jamid. Arti fi'il jamid, fi'il yang lazim dalam satu bentuk terus, enggak berubah. Waliza tawaqqafat ifadatu ma'nahuma ala khabarihima. Liza, karena dia fi'il jamid, tawaqqafat, terhentilah oleh memberi faedah makna keduanya laisa dan asa ala khabariha, di atas kabar keduanya. Kalau fi'il biasa, ada fi'il, ada fa'il, sudah mafhum maknanya. Tapi kalau fi'il jamid ini, atau seperti fi'il nakis kana, baru sempurna maknanya ada isim dan khobar, nggak cukup dengan fa'il doang, nggak cukup dengan isim doang. Begitu juga di sini. Karena itu terhentilah oleh memberi faedah makna keduanya laisa dan asa di atas khabar keduanya. Baru bisa dipahami maknanya ketika dia lengkap. Ada fa'ilnya, ada khabarnya. Kalau nggak bisa dipahami. Contoh di atas tadi, apa tadi? Asad hindun. Mudah-mudahan si hindun. Hampirlah si hindun. Nggak bisa dipahami kecuali ada khabarnya antaflaha. Wa i'rabul misalil awwali asa fi'lun madin min af'alil muqarabah. Bermula i'rab contoh yang pertama yaitu asad hindun antaflaha. Bermula i'rab contoh yang pertama itu asa fi'lun madin, bermula asa itu fi'il madhi min af'alil muqarabah, sebahagian dari fi'il muqarabah. Ta'malu amala kana, beramal ia seperti amal kana. Tarfa'ul isma, merafa'kan ia akan isim. Wa tansibul khabara, menasabkan ia akan khabar. Wa ta'u alamatut ta'nis, dan bermula ta itu tanda ta'nis. Wa ta'u alamatut ta'nisi, bermula ta itu tanda ta'nis. Hindun ismuha, bermula hindun itu isimnya si asa. Wa alamatu raf'ihi dhammatun dhahiratun fi akhirih, dan bermula tanda rafa'nya hindun itu dhammah yang zahirnya dhammah pada akhirnya hindun. An harfu masdarin,
Bermulaan itu huruf masdar. Wa nasbin huruf nasab. Taflaha fi'lun mudhari'un mansubun bi an. Bermula taflaha itu fi'il mudhari' yang dinasabkan dengan an. Wa alamatu nasbihi fathu akhirih. Bermula tanda nasabnya taflaha itu fathah akhirnya. Wal masdarul munsabaku min an wa ma ba'daha mansubun. Bermula masdar yang dipalingkan akan dianya masdar dari an wa ma ba'daha dan dari ma sesudahnya an itu mansub ala annahu di atas bahwa sungguhnya fi'il, di atas bahwa sungguhnya masdar itu khabar asa. Titik. Bermula masdar yang dipalingkan akan dianya masdar, dirobah akan dianya masdar dari an dan ma sesudahnya an itu mansub atas bahwa sungguhnya masdar itu khabar asa. Nah, jadi begini. Jadi asa hindun antaflaha berarti hindun fa'il asa. Antaflaha ini jumlah an fi'il ditakwil kepada masdar pada mahal nasab jadi khabar asa. Nah, disinilah nanti timbul masalah. Kalau sudah ditawil berarti asad hindun falaha yaflahu falah. Asad hindun falahan. Nanti kita lihat coba. Mana tadi? Nah, ini. Tadi berarti an dan fi'il ta'wil masdar jadi khabar asa. Kemudian wa ibaratul khabisi fi syarhil kafiyat di fil kalami ala asa zaidun ayyakuma zaidun huna ismuha wa an ma'al mudhari'i fi mahallin nasbi bi khabariyatiha wa hiya ha huna bi makna qaraba ay qaraba zaidun al-qiyama intaha. Titik. Ini ada sedikit masalah di sini. Bermula ibarat Syekh Khabisi fi syarhil kafiyah dalam syarah kitab kafiyah fil kalami dalam berbicara kepada asa zaidun ayyakuma. Jadi Khabisi dalam syarah kafiyah ketika beliau membahas tentang asa zaidun ayyakuma, beliau berkata zaidun huna ismuha, bermula zaid di sini itu isimnya asa. Beliau di sana menulis asa zaidun ayyakuma. Ya, jadi zaidun menurut beliau isim asa, sudah sama. Wa zaidun huna ismuha, bermula zaidun di sini itu isimnya asa. Wa an ma'al mudhari'i fi mahallin nasbi bi khabariyatiha. Dan bermulaan bersama mudhari' itu sabit pada kedudukan nasab dengan khabarnya asa. Masih sama. Artinya asa zaidun, zaidun isim asa. Ayyakuma jumlah an dan fi'il ta'wil masdar pada mahal nasab khabar asa, masih sama. Nah. Wahiyya hahuna bimakna qaraba. Dan dianya asa di sini itu sabit dengan makna qaraba. Ini beda dikit. Jadi beliau asa mengartikan dengan qaraba. Jadi asa zaidun ayyakuma jadi artinya bagaimana? Qaraba zaidun al-qiyamah. Hampirlah oleh si Zaid akan berdiri. Nah itu jadinya. Qaraba zaidun al-qiyamah. Hampirlah si Zaid akan berdiri. Intaha, selesai ianya ucapan al-Khabisi. Kenapa beliau asa mengartikan dengan karoba? Karena supaya nggak rusak makna. Menurut beliau begini. Tadi an dan fi'il ditakwil masdar. Jadi khobar asa jadinya berarti asalnya zaidun al-qiyamu. Bermula si Zaid itu berdiri. Coba kita lihat. Asa zaidun ayyakuma. Mudah-mudahan si Zaid itu bahwa berdiri ia. Jadi kalau ayyakuma kita takwil ke masdar, masih artinya harapan. Jadi asalnya kan mubtada khobar nih. Zaidun ayyakuma. Zaidun al-qiyamu. Bermula si Zaid itu berdiri. Masa si Zaid berdiri? Berdiri ya pekerjaan, si Zaid orang. Jadi nggak boleh masdar jadi khobar dari zat. Makanya yang sering kita temukan Zaidun qaimun, si Zaid itu seorang yang berdiri pakai isim fa'il. Nggak boleh pakai masdar, karena masdar nggak bisa jadi khobar yang mubtadanya zat. Nah, jadi isim asa ini pada makna mubtada. Ya. Zaidun al-qiyamu, bermula si Zaid itu berdiri. An yakuma kita takwil jadi masdar, zaidun al-qiyamu, bermula si Zaid itu berdiri, rusak maknanya. Makanya beliau artikan dengan qarabah. Nah, artinya
Qaraba Zaidun al-qiyamah, hampirlah oleh si Zaid akan berdiri. Jadi khobar ini pada seolah-olah seperti maf'ul, nggak apa-apa. Intaha, selesai ianya ucapan Khabisi. Wa ala hadza, ini kata Syekh Ahdal, wa ala hadza fa qawlu ba'dihim yalzimu min dukhuli an ala nahwi asa wa hara kaunul hadasi khabaran anizat li'anna an ma'al fi'li fi ta'wili masdarin fayasiru taqdiru asa zaidun al-qiyama wal hadasu la yakunu khabaran anizat idh la yuqalu zaidul qiyamu. Ini beliau menjelaskan. Wa ala hadza, dan di atas ini ucapan Syekh Khabisi. Maka bermula ucapan sebahagian mereka ulama. Apa ucapan mereka? Yalzamu min dukhulian, lazim dari masukan kepada seumpama asa dan hara. Hara ini teman asa. Hara asa ihlaulaka. Bermula ucapan sebahagian mereka, lazim dari masukan kepada nahwi asa wa hara. Oleh apa lazim? Oleh keadaan hadas, maksud hadas ini masdar. Oleh keadaan masdar itu khabar dari zat. Jadi kata beliau, ucapan sebahagian ulama, kalau di khabar asa ada annya, lazim dari masukan di atas umpama asa dan hara. Maksudnya, kalau di khabar asa dan hara ada annya, berarti apa yang terjadi? Berarti masdar menjadi khabar dari zat. Kenapa masdar jadi khabar dari zat? Karena an bersama fi'il kan dirobah jadi masdar. Berarti yang jadi khabarnya nanti masdar. Nah ini alasannya. Li'anna an ma'al fi'ili. Karena sesungguhnya an bersama fi'il pada takwil masdar. Maka jadilah takdir itu asa zaidun al-qiyamah. Jadi kalau di khabar asa ada annya, berarti terjadilah sesuatu yang terlarang, yaitu masdar jadi khobar dari zat. Karena asalnya asa zaidun ayyakuma ditakwil jadi asa zaidun al-qiyamah. Ya. Wal hadasu la yakunu khabaran anizat, dan bermula masdar itu tidak ada, yaitu khabar dari zat. Masdar kan nggak bisa jadi khabar dari zat. Idla yuqalu, karena tidak dikatakan orang zaidun al-qiyamu, rusak maknanya. Si Zaid itu berdiri. Enggak. Kalau si Zaid itu orang yang berdiri, oke. Zaidun qaimun, boleh. Tapi kalau Zaidun al-qiyamu enggak boleh. Karena si Zaid itu bukan berdiri, si Zaid itu orang. Orang yang melakukan pekerjaan berdiri. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, karena di khobar asa kan ada an. Berarti an bersama fi'il ta'wil. Kalau di khobar asa enggak ada an, enggak apa-apa. Karena fi'ilnya nggak ditakwil. Berarti fi'il itu kayak wasaf. Yakumu berarti kayak qaimun. Wa yuqalu fil jawab, dan dikatakan orang pada jawab. Jawab pertanyaan tadi. Jawab ucapan ba'duhum. Kata Syekh Ahdal, kalau di khobar asa adaan, berarti terjadilah masdar menjadi khobar dari zat. Karena masdar bersama fi'il ditakwil menjadi masdar. Takdirnya jadi asa zaidun al-qiyamah. Sementara masdar nggak boleh jadi khobar dari zat. Itu sepakat. Karena tidak ada yang menyatakan zaidun al-qiyamu. Bagaimana cara menjawabnya? Kenapa adaan di khobar asa? Wa yuqalu fil jawabi anhu, dan dikatakan orang pada menjawab darinya ucapan ba'duhum. Apa jawabannya? Anna asa hina idzin bimakna qaraba. Bahwa sungguh asa ketika itu di khobarnya adaan. Bahwa sungguh asa ketika itu sampai dengan makna qaraba. Oh, enggak apa-apa di khobarnya adaan. An dan fi'il ta'wil jadi masdar. Kenapa? Karena asa maknanya makna qaraba, karena dia fi'il muqarabah. Wa takdir, bermula takdir itu qaraba zaidun al-qiyam. Hampirlah oleh si Zaid akan berdiri. Nah, jadi qiyam ini pada makna maf'ul. Jadi khobar asa tadi pada makna maf'ul. Jadi nggak apa-apa. Nah, begitu jawabannya. Jadi kesimpulannya, masuk an pada khobar asa, kemudian an ditakwil kepada masdar,
tidak menyebabkan masdar itu jadi khobar dari zat. Kenapa? Karena asa itu bermakna karoba. Nah, hampirlah oleh si Zaid akan berdiri. Wa hadzal jawabu ahsanu min qauli man qala an huna zaidatun la masdariyatun. Bermula ini jawab. Ini jawab tadi. Ini jawab. Wa yuqalu fil jawab. Bermula ini jawab bahwa ketika di khobar asa masu'an, asa bermakna karoba, itu. Bermula ini jawab itu ahsanu. Itu lebih bagus min qauli man dari perkataan siman yang berkata iya. Apa katanya? An huna zaidatun. Bermula an di sini itu zaidah, la masdariyah, bukan masdariyah. Ada juga ulama yang menyatakan begini asalnya. Walaupun di khobar an ada, di khobar asa ada an itu bukan an masdariyah, sehingga fi'il sesudahnya nggak perlu ditakwil jadi masdar. Jadi tetap masdar nggak jadi khobar dari zat, karena an zaidah bukan an masdar. Jadi kata Syekh Ahdal, wahadzal jawab, bermula ini jawab asa bermakna koroba. Itu lebih bagus dari jawaban orang yang mengatakan an di sini an zaidah bukan an masdariyah. Nah, kenapa lebih bagus jawaban asa bermakna koroba daripada mengatakan bahwa an itu zaidah bukan an masdariyah? Li'annahu fasidun. Nah, karena bahwa sungguhnya perkataan siman yang berkata iya, kembali ke kaul. Karena bahwa sungguhnya perkataan orang yang menyatakan an itu zaidah itu rusak. Kenapa? Min haitsu annaha nasabat al-fi'la. Dari sisi bahwa sungguhnya an itu menasabkan dia akan fi'il. Kalau dia an zaidah, kenapa dia menasabkan fi'il? Kan kita baca mansub, asa zaidun ayyakuma. Kalau an zaidah mestinya tidak beramal. Ini beramal, berarti an itu bukan zaidah. Jadi atas alasan itulah jawaban orang yang mengatakan an pada khobar asa an zaidah itu enggak bagus. Lebih bagus kita menyatakan asa bermakna karoba. Nah, itu yang pertama. Ini agak ruwet di sini nih. Wa min qauli Ibnu Hisham. Jadi wa min qauli Ibnu Hisham ataf kepada min qauli man qala. Dan bermula ini jawaban, ini pokok perlu diingat, ini jawaban maksudnya ketika di khobar asa ada an, ketika itu asa bermakna karoba. Bermula ini jawaban itu lebih bagus min qauli Ibnu Hisham dari perkataan Ibnu Hisham fil Mughni dalam kitab Mughni. Apa kata Ibnu Hisham ketika membahas tentang asa? Furrika, kita baca ya. Furrika bainal masdari wa ma yu'awwalu bihi. Dibedakan, atau farik juga boleh bedakan olehmu, atau furrika. Dibedakan antara masdar dan antara ma yu'awwalu yang dipalingkan akan liyama dengannya masdar. Nah, jadi Ibnu Hisham memberi jawaban seperti ini. Oh ini. Fal masdaru la yukhbaru bihi anizat. Maka bermula masdar itu tidak dikhabarkan orang dengannya masdar dari zat. Ammal muawwalu bil masdar. Adapun bermula yang dipalingkan, yang ditakwilkan dengan masdar, ka khobari asa seperti khobar asa, fa innahu, maka sesungguhnya muawwal bil masdar itu dikhabarkan dengannya muawwal dari zat. Titik dulu. Jadi jawaban asa bermakna qaraba lebih bagus dari orang yang menyatakan an itu zaidah bukan masdariyah. Yang kedua lebih bagus dari perkataan Ibnu Hisham dalam kitab Mughni. Ibnu Hisham mengatakan furrika. Dibedakan antara masdar dan ma yang ditakwilkan akan dia nyama dengannya masdar. Memang di khobar asa ada an. Nah, tapi kata beliau, memang masdar nggak boleh jadi khobar dari zat. Tapi kalau muawwal boleh. Nah, itu menurut Ibnu Hisham. Jadi ada bedanya. Nggak apa-apa an masuk kepada khobar asa. Karena dibedakan antara masdar dan muawwal. Fal masdaru artinya maka bermula masdar itu tidak dikhobarkan dengannya masdar dari zat. Memang masdar nggak boleh khobar jadi khobar zat. Zaidun qiyamun nggak boleh. Amal muawwal, adapun yang muawwal dengan masdar seperti khobar asa,
maka sesungguhnya mu'awwal itu dikhabarkan dengannya mu'awwal dari zat. Kalau mu'awwal boleh jadi khabar dari zat. Itu menurut Ibnu Hisham. Beliau membedakan antara masdar dan kalimat yang ditakwil menjadi masdar. Tapi kata Syekh Ahdal di sini, jawaban asa bermakna qaraba tetap lebih bagus dari jawaban Ibnu Hisham. Yaitu Ibnu Hisham membedakan antara masdar dan mu'awwal. Kenapa lebih bagus jawaban di sini daripada perkataan Ibnu Hisham? Ini alasannya. Li'anna fi dzalika bu'dan. Karena bahwa sungguh pada demikian jawaban Ibnu Hisham, yaitu membedakan antara masdar dan mu'awwal. Bu'dan itu jauh. Jawaban Ibnu Hisham jauh. Kenapa jauh? Min haitsu annahum lam yufarriqu bainahuma fi mawatina. Dari sisi bahwa sungguh mereka para ulama itu mereka tidak membedakan antara keduanya, masdar dan mu'awwal, fi mawatina, pada banyak tempat. Di banyak tempat jarang kita mendengar ulama membedakan antara masdar dan mu'awwal dengan masdar. Masdar dan mu'awwal dengan masdar sama saja. Kenapa di sini dibedakan? Nah, dari segi itulah jawaban Ibnu Hisham dianggap jauh. Nah, wa in kana kadir tadha maqalahu Ibnu Hisham Asy-Syariful Jurjani. Sekalipun adalah, nah ini karena ziyadah kalau begini, sekalipun sungguh telah merelakan akan ma yang berkata akannya ma oleh Ibnu Hisham, oleh siapa rela? Oleh Syarif Jurjani. Sekalipun pendapat Ibnu Hisham ini didukung oleh Syarif Jurjani, tapi menurut Syekh Ahdal tetap jauh. Masih lebih bagus jawaban pertama, yaitu asa bermakna qaraba. Wal man la isamiddin. Ini wal man la isamuddin ini ataf. Sekalipun meridai akan ma yang berkata akannya ma oleh Ibnu Hisham, oleh Syarif Jurjani, dan oleh man la isamuddin. Sekalipun pendapat Ibnu Hisham ini, yaitu beliau membedakan antara masdar dan mu'awwal, didukung oleh Jurjani dan Isamuddin. Namun jawaban pertama tetap lebih bagus. Wa min qauli Ibnu Hisham aidan fi syarhil lamhah. Nah, wa min qauli Ibnu Hisham kita ataf lagi min qauli mangqala. Wa hadzal jawab, bermula ini jawab itu lebih bagus lagi dari ucapan Ibnu Hisham pula dalam syarah lamhah. Jadi Ibnu Hisham dalam syarah lamhah memberikan jawaban yang lain lagi. Tapi jawaban Ibnu Hisham yang ada dalam kitab Syarhul Lamhah ini kurang bagus kata Syekh Ahdal. Masih lebih bagus jawaban di sini. Jawaban di sini asa bermakna qaraba masih lebih bagus dari perkataan Ibnu Hisham dalam kitab Syarah Lamhah. Apa kata Ibnu Hisham dalam Syarah Lamhah? Wa altafu ma yuqalu fil jawab ma ra'aituhu bi khatti ba'di talabati Ibnu Malik wa nakalahu anhu wa huwa ay yuqaddara al-ikhbaru bil fi'li mujarradan an summa lamma sahal ikhbaru bihi ji'a bi an. Kata Ibnu Hisham dalam Syarah Lamhah, wa altafuma, dan bermula yang paling lembut ma atau yang paling bagus ma yang dikatakan orang pada jawab. Jawab di sini yaitu jawab kenapa khobar asa adaan, sehingga fi'il bersamaan ditakwil jadi masdar hingga masdar jadi khobar dari zat. Nah, itu maksudnya. Bermula yang paling lembut ma yang dikatakan orang pada menjawab masalah tersebut yaitu ma. Khobar altafu, ma yang aku lihat akan nyama dengan tulisan sebahagian murid Ibnu Malik. Wa nakalahu, dan menakal ianya sebahagian murid Ibnu Malik, hu akannya tulisan tadi, anhu darinya Ibnu Malik. Jadi kata Ibnu Hisham, jawaban terbaik yaitu yang saya lihat ditulis oleh sebahagian murid Ibnu Malik, di mana murid Ibnu Malik itu mengambil hal itu dari Ibnu Malik. Apa jawabannya? Wahwa, dianya jawaban itu ayyuqaddaral ikhbaru, bahwa ditakdirkan akan menjadi khabar dengan fi'il, hada hal keadaan fi'il itu mujarradan, yang terbebas dari an. Jadi begini, khabar asa pada asalnya fi'il doang, nggak ada an, itu supaya nggak perlu ditakwil. Kalau nggak ditakwil kan nggak jadi masdar, berarti nggak terjadilah kasus masdar jadi khabar dari mubtada. Bermula dianya jawaban itu bahwa ditakdirkan akan menjadi khabar dengan fi'il, hal keadaan fi'il terbebas dari an. Jadi begini kata Ibnu Hisham dalam tulisan tersebut. Oh, khabar asa itu awalnya nggak ada an,
Jadi asa Zaidun yakumu asalnya. Nah, summa lama sahal ikhbaru. Kemudian manakala telah sahlah oleh menjadi khabar dengannya fi'il, kemudian manakala telah salah oleh menjadikan khobar dengannya fi'il tanpa an tadi, jia, niscaya didatangkan dengan an. Awalnya khobar asa nggak ada an, kemudian baru ditambah an. Jadi tujuan ditambah an berarti bukan untuk merubah fi'il menjadi masdar, bukan. Nah, niscaya kemudian manakala salah oleh khobar dengannya fi'il, niscaya didatangkan dengan an, litufidat taraji. Nah, supaya memberi faedah ya akan taraji. La litufidas sabka intaha. Bukan supaya memberi faedah hanya an akan sabka, akan ta'wil. Intaha, selesai ya ucapan Ibnu Hisham. Jadi kata Ibnu Hisham gitu. Jadi pada asalnya kita bayangkan khobar asa itu nggak ada an. Jadi karena nggak ada an nggak perlu ditakwil jadi masdar. Kemudian baru ditaruh an. Di mana an itu tujuannya untuk memberi faedah taraji. Karena taraji itu harapan. Harapan pasti mustakbal. Kalau an masuk kepada fi'il kan fi'ilnya jadi mustakbal. Mudah-mudahan si Zaid itu berdiri ya. Maksudnya akan berdiri. Jadi an itu tujuannya untuk memberi makna taraji. Bukan untuk memberi faedah sabka. Bukan untuk memberi faedah supaya an bersama fi'il sesudahnya ditakwil jadi masdar. Itu jawaban Ibnu Hisham. Kata Syekh Ahdal di sini, jawaban asa bermakna karoba masih tetap lebih bagus dari perkataan yang menyatakan an itu untuk taraji, bukan untuk merubah fi'il sesudahnya menjadi masdar. Nah, kenapa? Li'anna hadza khilafa ma urifa. Karena bahwa sungguh ini jawaban Ibnu Hisham, itu khilaf ma urifa yang dimaklumkan akan dia nyama min haliha dari halnya an. Ini menyalahi aturan karena an memang pada dasarnya selalu fi'il sesudahnya ditakwil masdar. Nggak ada ceritanya an masdariyah tidak ditakwil kepada masdar karena memang namanya juga an masdariyah. Nggak boleh di sini an hanya untuk memberi faedah taraji doang, bukan untuk ditakwil menjadi masdar. Enggak. Nah, dari sisi inilah jawaban asa bermakna karoba lebih bagus dari jawaban yang menyatakan an hanya untuk taraji bukan untuk merubah fi'il sesudahnya menjadi masdar. Panjang di sini. Nah, masih ada lagi nih. Wa min qauli ba'dil muhaqqiqin fi dzalik anna taqdiral masdari ala taqdiri mudhafin ay qablal ismi. Ini ataf kepada di atas tadi. Bermula ini jawab itu lebih bagus min qauli ba'din, dari perkataan sebahagian ahli tahqiq fi dzalik pada demikian masalah. Ada ulama-ulama yang mengkaji terus pada masalah tersebut sehingga memberikan jawaban yang berbeda. Bermula ini jawab di atas, asa bermakna karoba, itu lebih bagus dari ucapan sebahagian ahli tahqiq pada masalah itu. Apa jawaban ahli tahqiq? Inna takdiral masdari, sesungguhnya takdir masdar ala takdir mudhaf, itu sabit. Bahwa sungguh takdir masdar itu sabit di atas takdir mudhaf, artinya sebelum isim. Jadi kata sebahagian muhaqqiqin begini. Jadi yang jadi khobar itu, yang jadi khobar asa bukan an bersama fi'il, tetapi ada isim yang dibuang. Ada mudhaf dari masdar yang ditakwil tadi. Ya, bahwa sungguh takdir masdar itu sabit di atas takdir mudhaf. Kata sebahagian muhaqqiqin ini, yang jadi khobar asa itu bukan masdar yang ditakwil dari an dan fi'il, tetapi ada kalimat lain yang dibuang, yaitu mudhaf. Nah, itu maksudnya bahwa sungguh takdir masdar itu sabit di atas takdir mudhaf. Jadi masdar itu yang dirubah dari fi'il itu awalnya di belakangnya ada ada mudhaf, artinya sebelum isim. Takdirnya bagaimana? Asa amru Zaidin al-qiyamah. Mudah-mudahanlah perkara si Zaid itu berdiri qiyamah. Jadi qiyamah bukan lagi khabar dari Zaidun pada asalnya, tapi dari khabar amru. Asalnya amru Zaidin al-qiyamu. Bermula urusan si Zaid itu berdiri. Nah, itu nggak apa-apa. Yang nggak boleh Zaidun al-qiyamu, si Zaid itu berdiri. Jadi yang jadi khobar asa bukan qiyam. Maksudnya begini. Lebih bagus dari ucapan sebahagian ahli tahqiq pada masalah itu bahwa sungguh takdir masdar itu sabit di atas takdir mudhaf. Artinya ada mudhaf yang mahdhuf sebelum isim. Asa amru Zaidin al-qiyamah. Au qabla al-khabar, atau ditakdirkan mudhaf tadi sebelum khabar. Jadi asa Zaidun sahibal qiyam. Mudah-mudahan si Zaid itu
Sahibal qiyam, pemilik berdiri, nggak apa-apa. Nah, jadi berarti yang jadi khobarnya sahibah, atau yang jadi mubtadanya bukan Zaidun tapi Amru Zaidin tadi. Nah, memang ada contohnya katanya. Ada perbandingannya kaqauli ta'ala, seperti firman-Nya Allah Ta'ala. Allah Ta'ala berfirman, lakinnal birra man amana. Jadi lakinnal birra, birra ini pada dasarnya, birra ini kan isim lakinna. Kalau isim lakinna pada dasarnya mubtada, karena lakinna kan amil nawasih ya. Jadi tetapi kebaikan itu siman yang beriman ya. Masa siman yang beriman itu kebaikan? Sementara kebaikan itu kan pekerjaan. Sementara man ini orang. Ini berarti mubtadanya masdar, khabarnya zat, enggak boleh. Lakinnal birra man amana, tetapi kebaikan itu orang yang beriman ya. Enggak boleh begini. Harus ada takdirnya. Lakinna sahibal birri. Ya, jadi takdirnya sebelum birra ini, sebelum mubtada atau sebelum isim lakinna, ada mudhaf yang dibuang, asalnya lakin sahibal birri. Tetapi pemilik kebaikan itu orang yang beriman ya, baru benar maknanya. Nah, ini contoh perbandingan bahwa sebelum masdar yang jadi mubtada ada kalimat mahdhuf. Lakinna sahibal birri man amana. Atau yang ditakdirkan di khobarnya. Lakinnal birra birru man amana. Tetapinya kebaikan itu kebaikan orang yang beriman ya, boleh juga. Sebelum khabar ditakdirkan kalimat mahdhuf. Al birra birruman. Atau sebelum isim. Lakinna sahibal birri. Nah, itu perbandingan asa di atas. Nah, intaha. Selesai ianya ucapan ba'dul muhaqqiqin. Intaha ini qaulil ba'dul muhaqqiqin. Nah, kemudian ilatnya li'annad damaminiyah. Ini alasan ahsan tadi di atas. Bermula ini jawaban di atas, yaitu asa bermakna karoba, lebih bagus dari ucapan sebahagian ahli tahqiq bahwa sungguh sebelum masdar itu ada isim yang dimudhafkan, ada mudhaf yang mahdhuf. Bahwa sungguh yang menjadi takdir masdar itu yaitu ada mudhaf yang dibuang, baik mudhaf itu sebelum isim atau sebelum khabar. Tetap lebih bagus jawaban di atas. Kenapa? Ini li'annad damaminiyah, karena bahwa sungguh Syekh Damamini i'taradahu, protes ianya Syekh Damamini hu akannya qaul ba'dil muhaqqiqin. Damamini enggak menerima pendapat ba'dul muhaqqiqin ini. Kenapa? Bi anna fihi takalufan, dengan bahwa sungguh padanya jawaban itu takalufan, berat. Itu berat, banyak takdir-takdir itu. Fahuwa ba'idun, maka dianya jawaban itu jauh. Karena Syekh Damamini itu menentang ia akannya jawaban ba'dul, akannya perkataan ba'dul muhaqqiqin, dengan bahwa sungguh padanya kaul ba'dil muhaqqiqin itu takalufan, ada berat, ada ta'wil ada yang dibuang. Fahuwa ba'idun, maka dianya perkataan atau dianya jawaban itu jauh. Nah, banyak lagi nih, ada satu lagi. Wa min qaulil man la isamiddin. Masih ataf kepada di atas, bermula ini jawaban asa bermakna qaraba itu lebih bagus. Lebih bagus dari mana? Min qaulil man la isamiddin, dari perkataan man la isamiddin. Man la isamiddin ini memberikan jawaban yang berbeda. Al masdarul hasilu fi ta'wil wasaf. Kata beliau, bermula masdar yang hasil lainnya masdar itu sabit pada ta'wil wasaf. Kata Syekh Isamuddin, an bersama fi'il ditakwil menjadi masdar, jadi khobar asa. Kemudian khobar itu ditakwil lagi jadi bermakna wasaf. Jadi qiyam bermakna qaimun, bermakna isim fa'il. Nah, itu kata beliau. Bermula masdar yang hasilnya masdar, yang hasil dari ditakwil an bersama fi'il, itu sabit pada takwil wasaf. Kata Syekh Isamuddin, masdar itu ditakwil lagi jadi wasaf. Fa idza awalna asa zaidun ayyaquma biqaulina asa zaidun al-qiyam fahuwa fi makna asa zaidun qa'iman. Maka apabila telah kita takwil akan asa zaidun ayyaquma dengan ucapan kita asa zaidun al-qiyam, kata beliau, pertama kita takwil asa zaidun ayyaquma dengan ucapan kita asa zaidun qiyam. Jadi qiyam ini takwil dari an yaquma, an bersama fi'il takwil masdar, jadi asa zaidun al-qiyam. Niscaya fahuwa, maka bermula dianya qiyam di sini pada makna asa zaidun qa'iman. Jadi masdar di sini bermakna wasaf, yaitu qa'iman. Ini dua kali takwil ini. Nah, pertama an bersama fi'il dirubah menjadi masdar, kemudian masdar itu bermakna wasaf. Qala, berkata ianya Syekh Isamuddin,
wa yurajjihuhu ma jaa min qaulihim asaitu shaiman. Ya. Menguatkan akannya, wa yurajjihuhu, menguatkan akannya pendapat Syekh Isamuddin oleh ma yang datang ianya ma dari ucapan mereka sebahagian orang Arab, asaitu shaiman. Orang Arab menyatakan asaitu shaiman. Asaitu shaiman. Jadi shaiman dijadikan khobar asa, padahal kita tahu asa itu khabarnya mesti an bersama fi'il. Khabar asa mesti ada an bersama fi'il. Tapi orang Arab menyatakan asa itu shaiman. Berarti shaiman ini asalnya asa itu ayasuma. Asa itu an asuma, asalnya asa itu an asuma. Mudah-mudahan aku berpuasa. Asa itu an asuma. Kemudian an asuma ditakwil menjadi masdar. Asa itu siyama. Kemudian siyama itu ditakwil lagi jadi shaiman, jadi sempail. Jadi begini maksudnya. Jadi Syekh Isamuddin berkata, masdar yang dipalingkan dari fi'il tadi enggak langsung jadi khobar asa. Nah, tetapi walaupun dia dijadikan khobar asa pada takwil wasaf, jadi pada mana isim fa'il. Jadi asa zaidun ayyakuma, jadi asa zaidun al-qiyam. Kemudian qiyam ini jadi qaiman. Akhirnya tidak bertentangan bahwa yang menjadi khobar tetap bukan masdar. Kemudian beliau menyatakan pendapat ini dikuatkan oleh ma yang datang ya dari ucapan ba'dihim, karena orang Arab juga menyatakan asa itu shaiman. Berarti maksud orang Arab shaiman ini asalnya an asuma. Artinya an asuma itu jumlah fi'il fa'il ta'wil masdar, kemudian masdar itu berubah jadi isim fa'il. Wa yakunu min babi zaidun adlun, dan ada ianya ucapan ba'dhum itu sabit dari bab zaidun adlun. Zaidun adlun maksudnya begini, pada dasarnya enggak boleh masdar jadi khobar zat. Zaidun adlun, bermula si Zaid itu keadilan. Si Zaid kan bukan keadilan orang. Oh, tapi di sini boleh. Kenapa? Karena si ini namanya apa namanya? Kayak tasbih gitu ya. Mubalaghah, bab mubalaghah. Karena sidid benar-benar adil, seolah-olah sidid itulah keadilan. Tapi di sini ada takwilnya. Jadi zaidun adlun maksudnya zaidun zu adlin. Bermula sidid itu orang yang adil, itu asalnya. Jadi nggak apa-apa kata beliau, walaupun masdar jadi khobar karena bermasdar bermakna isim fa'il. Nah, masuk dalam bab zaidun adlun. Ada contohnya nggak? Ada. Wa misluhu qaulu ta'ala, bermula misilnya. Misalnya bab zaidun adlun tadi itu qauluhu ta'ala, firman Allah, wa ma kana hadzal qur'anu ay yuftara, tidaklah ini Quran itu yang diada-adakan. Jadi kalau an ini ditakwil jadi masdar, jadi iftira. Iftira jadi khabar Quran. Quran itu iftira. Enggak boleh. Quran zat, iftira masdar, enggak boleh. Bagaimana juga biar boleh? Oh, ay yuftara ini memang jumlah an dan fi'il ditakwil kepada masdar. Kemudian masdar itu bermakna isim maf'ul. Maka hadzal Qur'anu ayyuftara maksudnya muftara. Tidaklah ini Quran itu sesuatu yang diada-adakan. Jadi ada penggunaannya. Jadi masdar bermakna wasaf itu ada. Baik masdar bermakna isim fa'il atau bermakna isim maf'ul. Makanya kata Syekh Isamuddin, enggak apa-apa yang menjadi khobar yaitu masdar. Kenapa? Karena masdar itu bermakna wasaf, yaitu qiyam bermakna qaim. Kemudian Syekh Ahdal berkata, jawaban di atas asa bermakna karoba tetap lebih bagus dari ucapan Isamuddin yang menyatakan masdar yang menjadi khobar asa itu pada ta'wil wasaf. Kenapa lebih bagus jawaban di atas daripada jawaban Syekh Isamuddin ini? Karena ini alasannya. Nah ini alasannya. Li'annal ikhbara bil masdaril ladzi huwa fi ta'wilil wasaf al asahu annahu sima'iyun. Ya, karena bahwa sungguh memberi khabar. Karena bahwa sungguh mengkhabarkan dengan masdar. Masdar alladzi yang dianya masdar itu sabit pada ta'wil wasaf, itu bermula pendapat yang asah itu bahwa sungguhnya ikhbar itu sima'in. Memang ada masdar bermakna wasaf, tetapi menjadikan khobar dari masdar yang masdar itu pada makna wasaf, pendapat asah menyatakan itu simai. Boleh jadi khobar masdar, kemudian masdar itu bermakna wasaf, tapi itu terbatas kepada simai doang, yang didengarkan doang dari orang Arab.
atau dari Quran, atau dari sunnah. Nggak boleh kita tambah-tambah. Nah, atas alasan itulah, makanya jawaban di atas bahwa asa bermakna karoba, sehingga di khobarnya adaan nggak apa-apa, itu lebih bagus daripada jawaban-jawaban yang lain-lain. Begitu lebih kurang yang bisa saya pahami. Sampai di sini ini udah titik. Kemudian nanti fi'il yang kedua yaitu mudhari. Sampai di sini moga ada manfaatnya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Walhamdulillah wal afwa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.